Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton aneka channel YouTube yang hadir di sini, baik dalam dan luar negeri, malam hari ini kami dari peserta aksi bersama Aliansi Penegak Reformasi yang menuntut kepada rejim Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya karena sudah menjadi pengkhianat reformasi. Dan kita di sini akan mendengarkan penyampaian statement-statement, closing statement daripada para perwakilan-perwakilan elemen yang tergabung dalam aksi hari ini. Untuk itu saya persilakan mulai dari mana? Ibu Narti putar ke sana gini ya. Ya. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh YouTuber yang hadir, media sosial. Hari ini adalah memperingati Hari Reformasi dan jatuhnya Presiden Soeharto. Tapi ternyata sampai hari ini kondisi yang terjadi adalah semakin semrawut. Yang tadinya reformasi ini ingin menghapus KKN, ternyata KKN semakin merajalela, rakyat semakin tercekik, rakyat semakin terpuruk. Indonesia tidak pernah berpikir bagaimana rakyat ini harus diangkat harkat dan martabatnya. Maka dari itu kami tidak akan lelah untuk turun ke jalan. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya, tapi kami tetap turun ke jalan untuk menyuarakan semua yang terjadi di Republik ini. Dengan jatuhnya Soeharto 26 tahun, maka lengsernya Jokowi tepat di bulan ini juga dan tanggal ini juga. Maka kita peringati, walaupun kondisi kaum perempuan yang menyuarakan, tapi inilah hati nurani rakyat yang hakiki, yang tersakiti oleh pemimpin Joko Widodo. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan, lengsernya Soeharto, jatuhnya Joko Widodo. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di sini untuk merayakan reformasi yang sudah berusia 26 tahun. Saya ingin mengatakan reformasi telah gagal total. Dua buah karya reformasi, yaitu berbicara di depan umum, baik seperorangan maupun kelompok, lisan dan tulisan, ya, itu sudah dihancurkan oleh Jokowi dengan banyak memenjarakan para oposisi dan ulama. Yang kedua, penyelenggara negara yang bebas dari KKN, semuanya bullshit, ya, semuanya omong kosong. Bahwa justru Jokowi lah, sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh Ben Bland, ya, Man of Contradiction, Jokowi sesungguhnya adalah the outsider to be the new tyrant, ya, the new tyrann, the new dynasty political, ya. Orang ini adalah orang oportunis yang sama sekali tidak memikirkan kejayaan bangsa berupa kesetaraan dan keadilan, melainkan memikirkan soal keuntungan. Orang ini tergila-gila untuk menjadi bapak pembangunan, ya, sehingga begitu memajukan infrastruktur, bahkan dengan impian yang tidak masuk akal, yaitu IKN, dan tentu saja buah karya yang buruk bagi anak bangsa keseluruhan, yaitu Omnibus Law. Oleh karena itu tidak salah kalau Refli Harun mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang paling ahli untuk melegitimasi apapun yang dia inginkan dengan cara menggunakan politik yudisial, ya, jadi hukum. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, ini akan bergantian. Itu yang bisa saya sampaikan. Lawan dengan melakukan reformasi jilid 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita sejenak untuk mengheningkan cipta. 26 tahun yang lalu banyak mahasiswa, banyak aktivis diculik, diambil paksa nyawanya.
semuanya ini terjadi karena otoriter daripada rezim Orde Baru. Dan mahasiswa turun ke jalan beserta rakyat, tiada lain tiada bukan memusuhi segala bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan hari ini 26 tahun korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali subur pada bangsa dan negara ini. Apakah kita diam? Apakah kita diam? Siapa yang melawan? Apakah hanya kalian yang jumlahnya ratusan ini? Inilah orang-orang yang sadar akan bahayanya KKN. KKN sangat membahayakan untuk tumbuh kembangnya menuju Indonesia yang begitu makmur, yang begitu kaya raya, tetapi rakyatnya miskin. Sebab apa? Sebab adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Siapapun, ya, sekali lagi, siapapun yang menumbuh kembangkan KKN, maka kamilah musuh lawannya. Ya, setuju? Siapapun, era saat ini adalah era Jokowi, dan besok era Prabowo. Apabila jauh dari KKN, kami akan membantu memperjuangkan. Apabila menyuburkan KKN, kami akan siap tetap terus turun ke jalan menyuarakan cita-cita reformasi 98. Mari kita berikan hadiah terbaik untuk pahlawan reformasi bagi yang beragama Islam. Mari sama-sama baca Al-Fatihah, dan yang beragama lain mari berdoa sesuai keyakinannya. Semoga Allah daripada pahlawan reformasi ada pada diri kita semuanya, sehingga semangat juang reformasi terus ada pada diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Tidak ada kekuatan sedasar doa. Kita jumlah hanya ratusan. Bila melawan polisi, bila melawan TNI, kita akan mati. Tetapi doa kita yang akan menolong, sehingga siapapun pemimpinnya dijauhkan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Salam reformasi. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita semua sama-sama tahu bahwa saat ini tepat kita memperingati 26 tahun tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan seorang jenderal diktator Soeharto. Tetapi pada tanggal 22 April 2024, demokrasi dan cita-cita reformasi dibunuh oleh rezim Jokowi, oleh kekuasaan Jokowi melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Lilin, di sini kami akan menyalakan lilin sebagai simbol bahwa kamilah yang ada di sini bersama rakyat Indonesia yang menginginkan bahwa demokrasi akan tetap berdiri. Jadi kami di sini akan kembali menegakkan demokrasi dan mewujudkan cita-cita reformasi yang sudah dibunuh oleh rezim Jokowi. Tetap semangat. Jadi ingat, lilin ini adalah sebagai simbol bahwa kamilah orang-orang yang akan tetap dan berusaha menegakkan kembali demokrasi dan mewujudkan cita-cita reformasi. Semoga seluruh rakyat Indonesia tergugah hati nuraninya bahwa saat ini kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Ingat apa yang terjadi dengan Indonesia. Kita jangan pernah melupakan sejarah. Apa yang terjadi di sejarah itu yang harus selalu kita ingat. 98 apa yang terjadi, matinya saudara-saudara kita, sahabat kita, teman kita, dan juga yang diculik hingga detik ini pun belum ditemukan. Dan lebih mirisnya, Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki rekam jejak terlibat pelaku kejahatan HAM 98,
Prabowo Subianto, dan wakilnya yang tidak memiliki etika dan moral adalah anak haram konstitusi. Tetap semangat kawan-kawanku semua, merdeka! Merdeka! Selamat malam teman-teman yang masih ada di sini. Hari ini tanggal 21 Mei 2024. 26 tahun reformasi lahir. Tetapi hari ini tepat tanggal 21 Mei 2024 matilah reformasi. Tepatnya 26 tahun jatuhnya rezim Soeharto masih menggoreskan sejarah buruk bagi bangsa ini. Kondisi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia terburuk dalam sejarah. Korupsi merajalela melalui kroni-kroni rezim Soeharto yang dikenal dengan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kasus penculikan dan penghilangan paksa para aktivis, petani, buruh, kaum buruh Marsina, penjarahan, bahkan bulan Mei melekat juga dengan kasus pemerkosaan sadis dan kelam bagi bangsa Indonesia. Hari ini kita memperingatinya di bawah pemerintahan rezim Jokowi, mengembalikan kemarahan rakyat yang tak berkesudahan. Harga-harga naik, pertanda ekonomi kian memburuk. Perampasan tanah rakyat, tanah adat diperhadapkan dengan kekerasan, pemaksaan bahkan penangkapan. Undang-undang diubah begitu cepat kilat untuk melanggengkan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi diketuai oleh ipar Presiden Jokowi, diketuai oleh Soehartoyo. Gelar tokoh nasional Indonesia begitu mudah diberikan kepada anak keluarganya. Komisi Penyelenggaraan Pemilu, perangkat desa, instansi pemerintah lainnya dikendalikan langsung oleh Presiden Jokowi. Terbukti hancurnya pesta demokrasi rakyat disuap dengan sembako melalui APBN dan korupsi yang merajalela. 791 kasus korupsi terpanjang 2003 dengan jumlah tersangka 1.695 orang dan nilai kerugian negara 28,4 triliun. Tahun 2002 mencapai 42,7 triliun. Menjamurnya korupsi, bertambahnya utang negara membuat pemerintahan rezim Jokowi harus membebani rakyat dengan menaikkan uang kuliah. Pemerintah Jokowi tidak lagi menjamin pendidikan yang layak bagi rakyatnya. Sungguh sangat ironis di saat negara maju dan berkembang terus memajukan dunia pendidikan dengan support dana dan fasilitas warganya, malah kita justru menaikkan biaya tinggi untuk pendidikan. Padahal konstitusi kita mengatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya negara bangsa bernama Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu, kami Aliansi Penegak Reformasi menuntut aksi. Pertama, jaga demokrasi dan kawal konstitusi. Kedua, penegakan supremasi hukum. Ketiga, pemberantasan KKN. Kami berharap dengan hadirnya simpul-simpul aksi dan kita sepakat mengatasnamakan aksi bersama ini terus menerus akan kita lakukan sampai kapanpun, sampai tegaknya demokrasi di bumi Indonesia pertiwi ini. Salam, salam perjuangan, merdeka, 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 merdeka. Setengah merdeka. Setengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan buat teman-teman semua yang hadir di sini. Saya menghimbau seluruh rakyat Indonesia, kami semua yang ada di sini menghimbau seluruh emak-emak yang ada di Indonesia, seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang peduli akan nasib bangsa dan negara ini, untuk mari kita sama-sama menjaga marwah reformasi yang saat ini tanggal 21 Mei 2024 memperingati 26 tahun reformasi yang saat ini sudah dikebiri dengan
mematikannya demokrasi, mengkebiri konstitusi, bahkan menyengsarakan rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ayo, seluruh rakyat Indonesia, kita turun bersama untuk menjaga bangsa dan negara ini tetap maju, untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, terima kasih kawan-kawan semua. Itu tadi penyampaian daripada pernyataan sikap dari masing-masing elemen yang tergabung hari ini. Maka saya juga akan menyampaikan sedikit terkait masalah aliansi aksi penegak reformasi hari ini, dan sudah kita peringati hari ini yang ke-26, dan tentu saja 26 tahun bukan waktu yang singkat. 26 tahun waktu yang merupakan seperempat abad lebih. Seharusnya reformasi hari ini harusnya menciptakan demokrasi Indonesia yang lebih baik. Tapi yang terjadi hari ini bahwa reformasi dihianati oleh rezim Jokowi. Reformasi dihancurkan, cita-cita reformasi dihancurkan oleh Jokowi dan keluarganya. Maka dari itu kami di sini Aliansi Penegak Reformasi dengan tegas menyatakan bahwa Jokowi telah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia, karena dia sudah menjadi pengkhianat konstitusi, penjahat demokrasi yang tidak mampu mempertahankan kedaulatan rakyat Indonesia, tidak mampu mempertahankan, menjalankan amanah nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Semuanya dihianati oleh Jokowi dengan cawe-cawenya, dengan menggunakan kekuasaannya yang begitu powerful, bukan malah memperbaiki kondisi tanah air, tapi menghancurkan demokrasi Republik Indonesia ini yang sudah menjadi cita-cita. Jadi kita hari ini kritik kepada Jokowi hari ini, karena memang sudah jelas Jokowi hanya melahirkan kebijakan-kebijakan yang bajingan dan tolol, yang merusak masa depan bangsa Indonesia, merusak masa depan anak-anak muda kita, merusak masa depan bangsa seperti ini jika Jokowi dibiarkan terus berkuasa di negeri ini. Hari ini jutaan rakyat Indonesia sudah mendera kemiskinan. 168 juta rakyat Indonesia mengalami kemiskinan. Jutaan mahasiswa akan kesulitan melanjutkan kuliah karena UKT-nya semakin mahal. Ya kan? Belum lagi jutaan kekayaan negeri kita dijarah, dirampok oleh oligarki dan antek-antek Jokowi atas nama investasi atau atas nama proyek strategis nasional yang merupakan omong kosong Jokowi. Maka dari itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa yang namanya Joko Widodo adalah musuh bersama rakyat Indonesia hari ini. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rakyat Indonesia tetap sadar, tetap semangat, bangkit melawan. Jangan biarkan Jokowi berlama-lama nongkrong di istana. Karena hanya satu Jokowi, yang keberhasilan Jokowi hanya satu, yaitu menurunkan harga diri bangsa. Demikian diakhiri dengan doa dari mana? James. Doa udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini acara peringatan 26 tahun reformasi atau reformati lebih tepatnya akan kita akhiri dengan doa, dan mohon maaf kalau doanya ya kita seperti berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kerendahan hati dari semuanya. Mari kita hadirkan diri kita di depan Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk semua urusan, jauhkan dari segala kesukaran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Akhir doa, kita sekali lagi akan berzikir hasbi rabbi jalallah. Sekali ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Nah, saya kira demikian yang kita sampaikan. Sampai jumpa lagi. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka! Hidup reformasi, lawan Jokowi, lawan bangkitnya Neo.